Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin Masjid Nur ala Nur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai adab-adab salat. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sedikit, kalau tidak salah 6 hal. Yang pertama, ikhlas kepada Allah ketika menunaikan salat. Yang kedua, menjaga salat dengan cara menunaikan tepat di awal waktunya. Yang keempat, yang ketiga, salat berjamaah. Yang keempat, salat sunnah di rumah. Benar sampai sini? Insyaallah. Yang berikutnya adalah salah satu adab salat yang harus kita perhatikan, yaitu tidak kita memilah dan memilih masjid ketika kita menunaikan sholat wajib 5 waktu yang berjamaah, sehingga dengan makna kita sholat di masjid yang terdekat saja, dan tidak boleh kita mencari-cari masjid, tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan liyusalli ar-rajul fil masjid alladhi yalihi. Hendaklah seseorang, di sini lamul amr, itu perintah, hendaklah seseorang untuk sholat di masjid yang berdekatan dengannya. Wala yutbi'il masajida, dan dia itu tidak pilih masjid. Jadi kita dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk salat di masjid yang terdekat dengan rumah-rumah kita. Karena kita tidak boleh memilih-milih masjid dan memaksakan untuk menuju satu masjid kecuali ketika kita melakukan perjalanan ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
dan Masjid Al-Aqsa. Adapun selainnya kita tidak boleh, kecuali apabila di dalamnya ada hal-hal yang kita tidak bisa merubahnya, ataupun ketika masjid yang dekat dengan rumah kita itu jauh dari sunnah, sehingga selain 3 masjid, maka ketika kita menimbang satu masjid itu tergantung dari kedekatan masjid tersebut dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun misalnya di dekat rumah kita itu ada masjid yang ditegakkan juga sunnah, kemudian kita mencari masjid yang jauh lebih jauh, maka ini sudah menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Ataupun dikecualikan ketika kita meninggalkan masjid yang dekat dengan rumah kita dikarenakan mungkin di masjid yang lain itu ada kajian, bisa jadi, maka kita lebih memilih masjid yang misalnya agak jauh dari rumah kita. Jadi masjid tidak boleh kita memilah dan memilih, kecuali ketika di dalamnya ada pelanggaran-pelanggaran, misalnya ada bid'ah, atau imam masjidnya itu adalah tidak memperhatikan sunnah Nabi SAW, maka di titik inilah kita memilih masjid. Adapun selainnya kita tidak boleh. Yang berikutnya adalah jalan menuju sholat dengan ketenangan, dengan ada kewibawaan, dengan makna ketika menuju masjid tidak terburu-buru ataupun tidak lari-lari kecil, akan tetapi ketika berjalan menuju masjid dengan tenang, dengan santai, sehingga ketika dia mendapati imam dalam keadaan apapun juga, apabila imamnya telah menunaikan salat, maka ikuti imam tersebut. Apabila tidak mendapatkan jamaah, mungkin karena satu urut dan lainnya, maka dia salat sendiri di masjid tersebut. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah." Apabila kalian itu mendengar iqamah, kalian masih di luar masjid, maka janganlah terburu-buru, janganlah tergopoh-gopoh. Famshu ila shalah, maka berjalanlah menuju masjid. Wa alaikumus sakinata wal waqar, dengan kalian itu ketika berjalan menuju masjid ada sakinah, ada ketenangan, ada wibawa orang yang berjalan menuju masjid. Wala tusri'u, bahkan ada larangan di sini, janganlah kalian terburu-buru. Maka Nabi mengatakan, "Fama adraktum fasallu." Apa yang kalian dapati dari salat jamaah tersebut, maka kalian salatlah. Ketika imamnya lagi berdiri, misalnya membaca surat, maka kalian langsung bergabung dengan shaf, kemudian bertakbir takbiratul ihram, kemudian mendengarkan. Ataupun ketika imamnya sujud, maka kalian ikut bergabung dengan jamaah. Dengan ketentuan ketika berjalan menuju masjid itu tidak terburu-buru, biasa saja. Bahkan di sini jelaskan wala tusri'u. Waalaikumsalam. Jangan terburu-buru, santai saja. Kemudian apabila imamnya ruku, ikut ruku. Apabila lagi sujud, ikut sujud. Karena di sini dijelaskan fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati dari keadaan imam, maka hendaklah dia itu mengikuti imam tersebut. Wa ma fatakum fa'atimu. Dan apabila ada yang terlewat dari jamaah tersebut, maka kalian sempurnakan salat kalian. Yang berikutnya adalah dengan memperbaiki kualitas wudu kita ketika kita ingin salat. Karena ada perintah langsung dari Rasulullah SAW, apabila seseorang telah tiba waktu salat, untuk dia itu memperhatikan wudu dia. Bukan hanya memperhatikan, tapi memperbaiki
membaguskan dan menyempurnakan wudu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun." Tidaklah salah seorang dia itu telah mendapati waktu salat berjamaah, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia menyempurnakan wudunya, wa khusyu'aha, dan menyempurnakan khusyuk dia, wa ruku'aha, dan menyempurnakan rukuknya, illa kanat kafaratan, kecuali salat dia itu, kecuali wudu dia itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Lima qablaha minadh dhunub ma lam yu'ti kabiratan, selama dosa-dosa dia akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh. Ma lam yu'ti kabiratan, selama dia itu tidak mendatangi dan melakukan dosa-dosa besar. Wa dzalika dahraul lahu, dan itu akan dia raih sepanjang masa selama hidupnya apabila dia memperhatikan wudunya dengan baik, memperhatikan khusyuknya dan rukuknya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak melakukan dosa besar. Karena kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan, yakni dosa-dosa kecil saja akan terhapus dengan amal-amal saleh. Yang berikutnya adalah untuk kita itu ketika sholat, untuk kita bisa menunaikan sholat dalam keadaan khusyuk. Karena di sini dijelaskan, ma min mri'in muslimin tahduruhu shalah, tidaklah salah seorang dari orang muslim yang dia itu telah tiba waktu sholat, kemudian dia memperbaiki rukuknya, memperbaiki dan berusaha untuk menyempurnakan khusyuknya, menyempurnakan rukuknya, maka tidaklah dia melakukan hal tersebut, maka kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya, kecuali akan menjadi penghapus semua dosa-dosanya, yakni dosa-dosa kecil, selama dosa-dosa besar itu dijauhi olehnya. Lebih-lebih apabila kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka itu bisa menjaga kualitas salatnya itu dengan menjaga kualitas khusyuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang mukmin. Siapa itu orang-orang mukmin? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka itu dalam salat mereka itu dalam keadaan khusyuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita itu salat dalam keadaan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin, dan salatlah kalian, berdirilah kalian kepada Allah, tunaikanlah salat dalam keadaan qanitin, dalam keadaan memiliki kunut, yaitu khasyah, memiliki rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya salat yang memiliki kekhusyuan saja yang akan memiliki efek yang sangat luar biasa kepada kepribadian seseorang. Ketika kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji
dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seseorang yang ketika selesai dia sholat asik dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia lihat kembali, harus dia itu bermuhasabah kembali dengan sholatnya. Apakah dia sholatnya itu telah khusyuk, apakah tidak? Apakah sholatnya itu telah benar, apakah tidak? Karena yang sholat di sini adalah sholat yang benar-benar mencapai khusyuk ke dalam sholatnya. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kita sholat dalam keadaan khusyuk sehingga sholat kita ini benar-benar kepada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sehingga sholat kita ini selalu menjaga kita dan membawa kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya di luar sholat kita. Bagaimanakah cara kita mendapatkan sholat yang khusyuk? Yang pertama adalah dengan kita sholatnya harus memperhatikan sholat kita supaya sholat kita ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita benar-benar ketika melaksanakan sholat itu harus memperhatikan sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian seperti melihat Nabi SAW salat. Sehingga ketika seseorang ingin mengetahui bagaimana salat Rasulullah SAW, ya dengan cara menghadiri majlis-majlis ilmu, sehingga mendapatkan dari majlis-majlis ilmu hadis-hadis yang berkaitan dengan kaifiyah salat Rasulullah SAW, ataupun membaca karya-karya ulama yang berkaitan dengan sifat salat Nabi SAW. Bisa dengan membaca karya kitab dari yang telah ditulis oleh Imam Al-Albani, yaitu kitab sifat salat Nabi, ataupun dengan kita merujuk kitab sifat salat Nabi yang telah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang asli kitab ini adalah tercantum dalam Syarah Mumti' ketika beliau menjelaskan matan Zadul Mustaqni', sehingga dikeluarkan di dalamnya pembahasan tentang kaifiyatus shalah, sehingga lebih memudahkan untuk orang itu membahas bagaimana tata cara salat Nabi SAW. Sehingga tergantung dari bagaimana kedekatan dia dengan sunnah Rasulullah SAW dalam salatnya, maka dia diterima salat tersebut. Berapa dari salatnya akan diterima tergantung dari yang pertama keikhlasan, dan yang kedua mutaba'ah dengan sesuai apa yang dibawakan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, "Inna rajula la yansarif." Sesungguhnya seseorang telah menunaikan salat, dia salam dalam salatnya, selesai salatnya, wa ma kutiba lahu usyru salatihi, tidaklah dia ditulis dalam amal kebaikannya kecuali hanya 1/10 dari salatnya, dan tidaklah kecuali tusuha 1/9 saja, 1/8 saja, bahkan 1/7 sampai setengahnya, tergantung dari bagaimana ketika dia melaksanakan salatnya, tergantung dari keikhlasannya dan sesuai tidak dengan sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ketika seorang bisa mampu untuk dengan menelaah dan menghadiri majlis-majlis ilmu yang membahas tentang kaifiyatus salat, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti ketika dia berwudu akan diampuni dosa-dosanya selama ketika dia itu berwudu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ketika dia sholat, maka ketika sholatnya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawadda'a kama umira." Siapa yang berwudu seperti yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, wa shalla kama umira, dan dia pun salatnya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma qaddama min amali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dari apa yang telah dia lakukan selama salatnya itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, seseorang akan bisa mendapatkan khusyuk dalam salatnya dengan memperhatikan kiat yang kedua, yaitu ingat akan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Udhkuril mauta fi salatika." Ingatlah kematian dalam salat-salatmu. Fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi, sesungguhnya seseorang apabila dia itu ingat kematian dalam salatnya, lahariyun an yuhassina salatahu, maka alangkah pantasnya, maka pastilah dia ketika dia sholat itu ingat bahwasanya dia itu akan disolati, ataupun dia ingat bahwasanya dia itu akan mati, apalagi di zaman yang kematian itu pastilah datang tiba-tiba, dan ini adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Banyak orang yang meninggal secara tiba-tiba, lagi berbicara meninggal, lagi ngobrol dengan temannya meninggal, ataupun dengan kecelakaan yang sekarang ini sangat banyak sekali. Maka dengan dia itu mengingat ini semua, bisa jadi sholat yang dia laksanakan sekarang, yang dia tegakkan sekarang, yang pada saat itu dia mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, bisa jadi itu adalah sholat yang terakhir dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia ingat kematian, kata Rasulullah, la hariyun an yuhassina salatahu, pastilah dia itu akan berusaha untuk memperbaiki kualitas sholatnya. Wasalli, kata Rasulullah, dan salatlah kamu salat rajulin, salat seseorang la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha, dan salatlah kamu seperti salatnya seseorang yang orang ini tidak pernah meyakini, tidak pernah mengira bahwasanya dia itu akan sholat setelah sholatnya ini. Seakan-akan sholat dia itu sholat yang dengannya dia berpisah dengan kehidupan dunia. Sehingga sholatnya itu dia memperbaiki sholatnya, dia berusaha untuk menjaga kehusuan sholatnya, sehingga ketika dia sholat semua perkara-perkara dunia sangatlah kecil. Sehingga ketika dia sholat, ketika membaca takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sehingga ketika dia meyakini Allah Maha Besar dalam sholatnya, semua yang terlintas di kepala adalah hal yang kecil yang berkaitan dengan dunia. Karena dia bisa jadi meyakini bahwa sholat yang dia lakukan sekarang adalah sholat yang terakhir yang dia laksanakan. Seperti dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Salli salatan muwaddi'in." Salatlah kamu seperti orang yang akan berpisah dengan dunia. Sehingga dengan salat yang demikian akan menghadirkan rasa khusyuk dan akan menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Sehingga kita mendapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya itu beliau seakan-akan menahan tangisannya seperti masakan air yang sudah mendidih. Jadi ada
ada suara yang seperti air mendidih. Itulah Nabi SAW dalam sholatnya menahan tangisannya. Dan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah dan sholat menjadi imam buat kaum muslimin, tangisan beliau didengar oleh orang yang paling belakang dalam safnya. Karena ketika sholatnya mengingat kematian, ingat akan kematian, maka akan menghadirkan rasa khusyuk dalam sholatnya dan akan menghadirkan rasa takut ketika sholat. Yang berikutnya adalah dengan mentadabburi makna-makna yang atau kalimat-kalimat ataupun doa-doa ataupun bacaan-bacaan yang terdapat dalam salat kita. Seperti kita memahami atau mempelajari tafsir surat Al-Fatihah. Apa sih kandungan dari surat Al-Fatihah? Dengan kita mempelajari tafsir surat Al-Fatihah, maka kita akan lebih menyerap dan mentadabburi bacaan salat kita ketika kita sholat, baik sholat berjamaah ataupun ketika sholat sendirian, ataupun kita memahami apa yang terkandung dalam doa-doa yang kita panjatkan dalam sholat kita, sehingga ketika kita ruku kita mengagungkan Allah subhanahu rabbiyal azim, maha suci Allah yang sangat agung, yang sangat besar, sehingga ketika kita meletakkan kepala kita, meletakkan jidat kita di lantai dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah, wasjud waqtarib, bersujudlah kamu, niscaya kamu itu akan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kedekatan seseorang itu tergantung dari dia melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia sujud dan meletakkan sesuatu yang paling dia hormati dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sembari lirih dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subhana rabbiyal a'la, dia meletakkan kepalanya kemudian mengatakan maha suci Allah, Allah lah yang paling tinggi, padahal dia pada saat itu meletakkan kepalanya. Maka dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, bahwasanya posisi hamba yang paling dekat antara Allah dan hambanya ketika seorang hamba itu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak doa-doa yang lain, bacaan-bacaan yang lain yang dalam sholat kita, yang apabila kita pahami, apabila kita itu membacanya tidak hanya menggerakkan bibir kita, maka akan membantu untuk kita itu khusyuk dalam salat kita. Yang berikutnya adalah meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena kemaksiatan adalah pintu yang sangat kuat, pembatas yang sangat kokoh sekali, yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan khusyuk dalam salatnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan adalah ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma, dua orang yang salat mereka tidak akan melewati kepala mereka, tidak diterima salatnya. Yang pertama adalah abdun abaqa min mawalihi hatta yarji'a ilaihi, seorang budak sahaya yang dia itu melarikan diri dari tuannya, maka tidak Allah subhanahu wa ta'ala terima salatnya sampai dia itu kembali kepada majikannya. Yang kedua, wa mra'atun asad zaujaha, dan seorang istri yang dia itu tidak patuh kepada suaminya ketika suaminya itu memerintahkan hal-hal yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, kemudian istri ini tidak patuh kepada suaminya, maka kata Rasulullah SAW, selama kondisi dia tidak mentaati suaminya,
maka tidak akan diangkat sholatnya dari kepalanya, tidak diterima, karena ini adalah suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta tarji'a, sampai dia itu kembali kepada suaminya, menjadikan suaminya itu ridha, menjadikan suaminya itu ceria, maka dia baru bisa sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apabila dia masih memaksakan untuk menyelisihi suaminya, ketika suaminya itu memerintahkan hal-hal yang tidak ada larangan di dalamnya, hal-hal yang mubah, bahkan perintahnya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contoh yang lainnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa kemaksiatan akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan khusyuk dalam salatnya adalah dalam hadis yang menyatakan thalathun yud'auna fala yustajabu lahum. 3 orang, 3 golongan yang apabila dia berdoa tidak akan diberi ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu karena kita dalam salat-salat kita juga berdoa, maka kita harus memperhatikan hadis ini. Rasulullah mengatakan rajulun kana tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Yang pertama adalah seseorang yang bersamanya istri yang sangat jelek akhlaknya, yang sangat jelek perangainya, tapi dia tidak mentalaknya, falam yutalliqha. Maka apabila suami berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun kana lahu ala rajulin mal, dan seseorang yang dia itu punya piutang kepada orang lain, falam yushhid alaihi, dan dia belum mendatangkan saksi ketika ada hutang piutang di antara keduanya. Wa rajulun atasafihan malahu, dan seseorang yang ketika memberikan hartanya kepada orang yang bodoh, orang safihan, orang yang tidak bisa menggunakan harta, tapi diberikan olehnya harta sehingga apa yang dia miliki itu disia-siakan oleh orang yang dia mendapatkan darinya harta tersebut. Waqad qala Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum, janganlah kalian berikan harta-harta kalian kepada as-safih, kepada orang-orang yang tidak bisa menggunakan hartanya. Maksudnya mungkin safih ini bisa lebih dekat kepada orang-orang idiot. Misalnya tidak bisa menggunakan hartanya, kita masih memberikan kepadanya harta yang banyak. Maka ini apabila dilakukan ketika kita berdoa, tidak akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah salah satu kiat untuk kita itu mendapatkan khusyuk dalam salat kita adalah untuk kita itu tidak memperbanyak tertawa, karena tertawa akan mematikan hati-hati kita dan akan menghilangkan sifat khusyuk dari hati-hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tukthirud dhahika, janganlah kamu memperbanyak tertawa. Fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba, karena banyaknya ketawa akan mematikan hati-hati kita. Tapi untuk kadang-kadang kita ini tertawa tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah ketika kita memperbanyak tertawa, maka itu tidak boleh. Dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan yang namanya humor ataupun menjadikan seseorang itu tertawa itu tidak mengapa selama tidak berlebihan.
Karena tertawa itu seperti garam dalam makanan. Apabila tidak ada garam, maka hambar. Tapi apabila kebanyakan, maka makanan tersebut tidak bisa dinikmati. Bahkan orang yang punya darah tinggi dan sejenisnya akan sangat tidak bisa lagi untuk menikmati makanan tersebut karena asin kan, berbahaya untuk orang yang memiliki darah tinggi. Begitu juga ketika kita dalam sehari-hari, ketika misalnya kita ini berinteraksi, ketika kita ini bergurau, tidak mengapa selama guraunya itu adalah gurau yang tidak ada kebohongan di dalamnya, ataupun tidak mengageti orang lain, menakut-nakuti orang lain, maka itu tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayadziba liyudhikal qaum." Celakalah bagi orang yang dia itu berbohong untuk menjadikan orang-orang yang di sekitarnya itu tertawa, maka itu tidak boleh. Adapun ketika dia itu berbicara untuk tertawa, tapi tertawanya ini tidak ada kebohongan di dalamnya, maka itu tidak mengapa, tidak mengapa. Ataupun dengan ketentuan tidak menjadikan orang lain takut, seperti mengageti ataupun kabar-kabar yang dusta, kita beri kabar kepadanya kabar-kabar yang menjadikan dia takut, maka ini tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu limu'minin an yurawwi'a akhahu. Tidak layak, tidak halal bagi seorang mukmin untuk menjadikan orang mukmin yang lain itu dalam keadaan takut. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, bahkan Ibn Abbas rahimahullah dalam majlis-majlisnya, kadang-kadang ketika beliau itu memperhatikan apabila murid-muridnya itu suntuk, murid-muridnya itu kelihatan sudah mulai bosan, maka Ibn Abbas rahimahullah mengatakan kepada salah seorang muridnya, coba berikan cerita-cerita yang menjadikan kita itu ceria, sehingga setelah ceria dimulai lagi kajian biar semangat kembali. Bahkan ketika Hanzalah dia setelah bermajlis dengan Rasulullah, kemudian dia kembali kepada keluarganya. Di dalam keluarganya dia merasa berbahagia, bahkan tertawa. Tapi ketika bersama Rasulullah, dia seakan-akan melihat neraka dan surga karena saking takutnya. Tapi ketika dia kembali bersama keluarganya, seakan-akan dia asyik dengan keluarganya. Maka dia kembali kepada Rasulullah dengan mengatakan, laqad nafaqa Hanzalah. Sungguh telah bermunafik, telah menjadi seorang munafik Hanzalah tersebut. Maka diberitahukan hal ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sa'atan ya Hanzalah. Ya sesekali tidak mengapa. Yang dilarang adalah ketika kita memperbanyak tertawa. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seperti yang ditulis dan dibawakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ibn Rajab mengatakan dari perkataan Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya kami para sahabat itu dalam majlis kami tertawa dalam majlis kami. Bahkan ada yang ketika kumpul di Masjid Nabi SAW, ada sahabat-sahabat yang mengenang tentang kejahilan mereka pada zaman jahiliyah, sehingga orang-orang yang lain itu ikut tertawa, menertawakan kejahilannya ketika zaman jahiliyah, sehingga ada keceriaan di majlis tersebut. Tapi kata Abdullah bin Umar, lakinnal imana waqara fi qulubina kal jibal. Akan tetapi keimanan di hati-hati kami telah tertanam bagaikan gunung-gunung yang sangat kokoh, sehingga bergurau selama tidak berlebihan, maka itu adalah tidak mengapa.
Bahkan dalam kitab yang tadi saya bawakan, Mawsu'atul Adab Al-Adab Al-Islamiyah karya Sayyid Abdul Aziz Fathi Nada, beliau menyebutkan ketika membahas tentang adab-adab bercanda, yaitu beliau menyebutkan ketika seorang bercanda itu syarat yang pertama yang harus diperhatikan harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas kepada Allah, dan yang kedua harus dalam rangka bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjadi seorang manusia yang kaku, tidak. Tapi dikatakan oleh Rasulullah, inilah anzah, semuanya saya ini bergurau, wala aqulu illa haq. Tetapi ketika bergurau, saya ini tidak membawakan hal-hal yang dusta, akan tetapi membawakan hal-hal yang wahid, yang hak, yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Jadi poin yang keberapa? Kelima ya, untuk kita itu mendapatkan khusyuk dalam sholat kita, yang dilarang adalah memperbanyak tertawa dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga hati kita itu akan mati dan khusyuk kita yang ada dalam hati ini akan hilang. Yang kedua, yang berikutnya adalah yang keenam ya, adalah mencari pekerjaan yang sesuai, yang dengan makna yang pertama, pekerjaan tersebut atau profesi tersebut harus halal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali dari yang baik saja, yang halal saja. Adapun orang-orang yang makannya itu makan dari profesi yang haram, yang hartanya itu tidak halal, maka mardudud da'wah, doa-doa yang dia panjatkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis seorang yang dikatakan oleh Rasulullah, seorang yang melakukan perjalanan yang sangat panjang sehingga rambutnya itu kusut, sehingga tubuhnya ini penuh debu, sehingga ketika dia berdoa saking butuhnya dia mengangkat tangannya setinggi-tingginya. Kemudian dia berkata, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, anna yustajabu lah. Bagaimana orang ini untuk diberi ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan makanannya itu dari yang halal, yang haram, minumannya dari yang haram. Bagaimana untuk dia doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya dia itu akan memiliki doa-doa yang mustajabah, yang selalu diterima, langsung spontan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan satu hal saja. Atib batnak, kamu perbaiki perut kamu. Kamu berusahalah untuk tidak masuk ke dalam perut kamu kecuali yang thayyib, yaitu yang halal. Adapun yang tidak halal itu akan menjadikan doa seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memakan harta yang halal ataupun dari profesi yang haram akan menjadikan dia terhalang dari memiliki sifat khusyuk dalam salat. Khusyuk akan lari dan hilang dari hatinya. Ataupun dengan makna mencari pekerjaan yang sesuai atau profesi yang sesuai dengan makna yang pekerjaan tersebut untuk supaya ketika ada waktu sholat tidak berbenturan dengan waktu kerja dia, ataupun ketika dia bekerja diberi keluasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang dengannya seseorang akan mendapatkan rasa khusyuk dalam salatnya adalah untuk memperbanyak qiraatul Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim, dan untuk membaca zikir-zikir dan doa-doa.
seperti zikir pagi dan petang selalu dia jaga, ataupun doa-doa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu diterimanya doa, dengan dia berdoa untuk mendapatkan hati yang memiliki rasa khusyuk dalam salat-salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa demikian, maka kita lebih pantas untuk berdoa kepada Allah dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka qalban khashi'an. Ya Allah, saya meminta kepadamu, berdoa kepadamu untuk mendapatkan hati yang memiliki sifat khusyuk dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita jangan sampai melalaikan satu hari tanpa kita membaca Al-Quranul Karim. Karena tanda seseorang cinta kepada yang dicinta ketika dia itu selalu membaca perkataannya. Itu seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Ashiqin. Yaitu judulnya saja sangat unik. Taman orang-orang yang lagi kasmaran dan tempat rekreasi bagi orang-orang yang memendam rasa rindu. Di situ dijelaskan apa sih mahabbah, apa sih rasa rindu, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sehingga setelah pembahasan yang sangat dalam beliau mengatakan ciri-ciri orang yang memiliki rasa cinta adalah dengan dia itu suka terhadap perkataan yang dicinta. Misalnya sekarang baca SMS bisa jadi. Ketika seorang lagi kasmaran, kangen misalnya kepada istrinya, contohnya dia mau baca SMS-nya, berusaha ditelepon misalnya, kalau udah bisa dia SMS, dan apabila ada SMS yang masuk dia baca terus. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, begitu juga ketika seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu memperbanyak untuk membaca Al-Quranul Karim. Ada? Kiat-kiat untuk menjadi salat kita itu bisa berkhusyuk, yaitu untuk kita usahakan untuk kita datang dengan segera menuju salat kita. Kita kalau bisa kita usahakan sebelum imam itu bertakbir, takbiratul ihram, kita sudah ada di belakang imam. Ataupun kalau mampu lagi, maka sebelum adzan berkumandang kita sudah ada di masjid untuk kita itu duduk dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang tadi saya baca, "Idza ataytumus salata fa'alaikum bis-sakinah." Apabila kalian datang ke masjid, maka hendaklah kalian datang dengan keadaan tenang. Wala ta'tuha wa antum tas'auna, dan janganlah kalian datang dengan kalian tergopoh-gopoh untuk datang ke masjid. Dengan cara ya datang sebelum sholat itu didirikan. Bisa supaya kita sholat 2 rakaat dulu, ataupun kita bisa menunggu untuk imam itu datang, atau imam itu atau iqamat didirikan. Maka itu akan menjadikan seseorang bisa lebih khusyuk. Bisa saja kita coba nanti untuk apabila kita datang ke masjid sebelum imam itu memulai sholatnya, dengan ketika kita datang dalam keadaan sholat sudah didirikan, maka kita akan merasakan kualitas sholat yang berbeda. Oleh karenanya diceritakan atau dinyatakan bahwasanya Sa'id bin Musayyib, salah seorang tabi'in yang besar, yang dikatakan bahwasanya beliau itu sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, dikatakan bahwasanya beliau selama 40 tahun tidak pernah melihat tengkuknya orang dalam sholat berjamaah. 40 tahun tidak pernah melihat tengkuknya orang dalam dia itu mendirikan sholat berjamaah, dengan makna
dia itu selalu berada di shaf yang terdepan. Jadi di depannya itu tidak ada orang. Jadi benar-benar di shaf yang pertama yang beliau selalu lakukan. Yang berikutnya adalah yang dengannya kita akan mendapatkan atau lebih memudahkan kita untuk mendapatkan khusyuk dalam salat kita adalah untuk kita merapikan dan merapatkan shaf-shaf kita ketika kita salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa inna taswiyatus shaffi min tamamis shalah." Sesungguhnya dari menyamakan shaf, meluruskan shaf itu adalah awal dari kesempurnaan sholat. Untuk sholat kita lebih sempurna, lebih khusyuk, itu bisa dimulai dari shafnya dulu. Shafnya ini bisa sempurna apakah tidak, bisa lurus apakah tidak. Dalam hadis, dalam riwayat lain dikatakan, fa inna iqamatas shaf, sesungguhnya menegakkan shaf, meluruskan shaf, min husnis shalah, dari kebaikan salat. Sehingga kebaikan salat, kesempurnaan salat dimulai dari apa? Dari shaf dulu. Dengan bagaimana shaf itu diluruskan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meluruskan shaf itu sampai meluruskannya dengan sangat lurus sekali. Diceritakan bahwasanya beliau sampai memegang anak panah untuk meluruskan shafnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis bahwasanya Rasulullah mengingatkan bahwasanya shaf itu adalah permulaan untuk kita menjaga hati-hati kita, untuk hati-hati kita ini senantiasa dalam kesatuan dan dalam apa ukhuwah Islam itu dijaga dari shaf-shaf kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istawu, luruskan, istawu, luruskan, sempurnakan. Jadi kalau membacanya itu sawu, harus menggunakan shafnya. Sawu sufufakum. Ada pun menggunakan istawu itu tidak memakai sufuf karena sudah dipahami istawu. Tapi apabila menggunakan istawu sufufakum, maka itu salah. Sesuai dengan hadis Rasulullah salah, dan dalam menggunakan bahasa Arab pun salah. Rasulullah menggunakan istawu, pakainya istawu. Wala takhtalifu, janganlah kalian berbeda-beda dalam shafnya. Kalian berbeda-beda dalam shafnya, maka dengan perbedaan shaf ini tidak perhatikan lurusnya shaf itu akan menjadikan hati kita tidak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Wala takhtalifu, janganlah kalian tidak memperhatikan shaf kalian, membiarkan shaf kalian itu bengkok, maka niscaya fatakhtalifa qulubukum, niscaya hati-hati kalian pun akan bengkok. Jadi gontok-gontokannya kaum muslimin diawali dari shafnya, sehingga dikatakan bahwasanya lahiriah itu akan mempengaruhi batin seseorang. Ketika lahiriah kita itu adalah kita memperhatikan shaf-shaf kita, maka dengannya kita akan mendapatkan kelurusan hati kita. Kesatuan dan persatuan akan dijaga ketika diawali di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tusawunna sufufakum. Hendaklah kalian menyempurnakan shaf kalian, meluruskan shaf kalian, atau kalau tidak melakukan hal itu, la yukhalifannallahu baina wujuhikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wajah-wajah kalian ini
berbeda-beda. Maksudnya akan terjadi perbedaan di antara kalian, akan terjadi perpecahan dalam kalian. Diawali dengan apa? Ketika tidak mengagungkan perintah Rasulullah SAW dalam kita merapikan dan meluruskan shaf kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, yaitu berkait. Jadi berapa ada tadi? Cuma 2 ya. 2 adab. Yang pertama, tidak kita memilih masjid kecuali apabila patokannya itu sunnah saja. Yang tiga, sama wudunya harus kita perbaiki supaya kita mendapatkan kafarat dalam salat kita. Yang ketiga adalah dengan kita salatnya itu memperbaiki kualitas khusyuk kita, sehingga setelahnya kita membahas tentang kiat untuk kita mendapatkan khusyuk dalam salat kita. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat. Di sini ada pertanyaan. Ana mau tanya, apa maksudnya doa tidak diijabah yang bersamanya istri yang buruk perangainya? Apa maksudnya? Yaitu maksudnya mungkin dari hadis yang ketika tidak meninggalkan maksiat dan dosa-dosa, sehingga maksiat dan dosa-dosa tersebut akan menghalangi seseorang dari khusyuk di dalam salat. Apa maksudnya? Yaitu maksudnya di sini yaitu ketika seseorang itu, seorang suami memiliki istri yang buruk akhlaknya, buruk perangainya, tetapi masih dipertahankan. Dia sudah misalnya melewati jenjang-jenjang dalam dia itu berumah tangga untuk menasehatinya, seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala katakan, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun, dan perempuan-perempuan yang kalian takutkan, yang kalian indikasikan. Ini di sini menggunakan takhafuna, yaitu kalian sudah memprediksi bahwasanya si perempuan ini akan nusyuz, akan bermaksiat, akan melawan, akan tidak patuh. Bukan ketika bermaksiat kita nasihati, tapi sudah merasakan ada indikasi-indikasi, karena takhafun itu lil mustaqbal, untuk yang akan datang. Kita merasakan, maka fa'idhuhun, maka kalian nasihati. Kalian wahai suami nasihati. Wahjuruhunna fil madaji', dan kalian boikot, tidak diajak bicara istrinya itu di dalam kamar saja, di dalam kasur saja, untuk tidak berbicara. Adapun di luarnya biasa saja, supaya konflik ini intern saja, tidak ada yang mengetahui kecuali 2 orang ini. Karena apabila rumah tangga itu makin banyak mengetahuinya, seakan-akan setiap orang itu membawa kayu bakar, sehingga yang tadinya itu apinya kecil menjadi api yang sangat besar. Makanya ketika memboikot, tidak mengajak bicara, hanya diketahui oleh 2 orang ini saja. Wadribuhun, dan pukullah apabila masih tidak taat. Dinasehati, diingatkan, masih belum ingat. Kemudian diboikot di dalam kamarnya untuk tidak diajak bicara, tapi masih dia membangkang, dan masih kita merasakan ada indikasi untuk melawan. Tapi setelah dipukul, tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti, yang menunjukkan bahwa kita itu marah, tapi masih melawan saja dan tidak taat kepada suaminya, dan masih tidak bisa merubah perangainya, maka kata Rasulullah SAW, apabila masih mempertahankan perempuan seperti ini,
istri seperti ini dan tidak mentalaknya, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diijabah doanya. Apabila sudah memberikan tahapan-tahapan, fase-fase dalam memberikan nasihat, memberikan solusi dalam ketika dia mendapati konflik dalam rumah tangganya, tapi kemudian jerak si istri memperbaiki kesalahan-kesalahannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Apabila taat kepada kalian, memperbaiki dirinya, dan dia selalu bermuhasabah setelah mengetahui bahwa ini tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya dan oleh suaminya, maka dia taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari jalan yang lain, yaitu untuk menceraikannya. Apabila masih tetap saja, maka hendaklah ditalak perempuan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, seseorang yang melakukan hutang piutang dan tidak mendatangkan saksi, maksudnya apa ya? Ya maksudnya seperti itu. Itu ketika melakukan hutang piutang tidak membawakan saksi, didatangkan saksi untuk menjadi saksi adanya transaksi hutang piutang. Jadi apabila tidak, maka ini ada kemungkinan untuk doanya tidak diberi ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama mengatakan bahwasanya ketika ada transaksi hutang piutang itu hukumnya hanya sunnah saja untuk kita mendatangkan saksi. Tapi lebih baik lagi untuk apabila ada transaksi hutang piutang kita untuk membawa saksi untuk menjadi saksi adanya transaksi hutang piutang. Wallahu taala a'lam. Semoga jawaban saya ini bisa mengena terhadap pertanyaan yang sampai kepada saya. Ada pertanyaan lain? Apa kita tutup? Mungkin materi ini sudah dipahami semua ya. Gimana? Ada satu Ustaz. Ada larangan kita tidak boleh menyebutkan dosa-dosa kita yang sudah lalu. Apa itu termasuk dalam menceritakan kejahilan itu tadi Ustaz? Sahabat-sahabat bercerita tentang kejahiliannya pada masa di jahiliyah dulu. Allah Ta'ala. Bisa jadi ketika para sahabat ini menceritakan dalam majelisnya apa-apa yang telah lalu, bisa jadi dalam rangka mereka membicarakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang mereka sekarang rasakan, pada waktu itu mereka rasakan. Karena ada perintah untuk kita itu membincangkan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan dan kita dapat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun karunia Allah yang kau dapati jangan diam saja sehingga orang lain tidak tahu bahwa engkau ini di atas anugerah dari Allah. Bicarakan. Bisa jadi ketika para sahabat membicarakan hal tersebut dalam rangka untuk mengingat karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Ada lagi? Ya, silakan Pak Samsul. Kalau kita terlambat sholat, setelah kita akan sholat wajib, terlambat sudah selesai, seseorang sholat, apakah itu sholat sunat atau sholat wajib kita ikuti? Bagaimana itu? Apakah kita ragu-ragu gimana? Apakah itu diselesaikannya? Jadi masuk masjid ada orang yang lagi sholat. Iya, saya maksudnya lambat sholat selesai. Setelah itu ada seorang sholat. Saya nggak tahu kan sholat wajib atau sholat sunat. Iya. Apakah saya ikut atau tidak gitu? Ahsan sholat sendiri. Sholat sendiri. Maksudnya dia lagi sholat. Apa kita ngikut sholat di belakangnya? Iya. Dia tidak, sholat sendiri. Biarkan dia sholat sendiri, untuk sholat sendiri. Jadi masing-masing. Masing-masing. Dan itu bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al-Mumti, beliau mengatakan apabila seorang itu mendapati orang yang masbuk dalam sholatnya lagi menyempurnakan sholatnya yang tertinggal, maka kita tidak dianjurkan untuk menjadikan dia imam. Tidak, kita sholat sendiri. Padahal beliau termasuk ulama yang membolehkan untuk adanya jamaah yang kedua dan seterusnya.
Ya. Ya. Bila mana ada seorang imam sholat wajib yang jahar, lalu bacaannya kan kebanyakan dia tajwidnya atau mahrajnya tuh belum begitu pas benar. Kita sebagai makmum, apakah itu kita mundur atau bagaimana? Teruskan. Tanggung jawabnya dia. Iya, karena al-imam dhamin. Imam itu yang akan bertanggung jawab dengan sholat dia dan sholat makmum. Walaupun demikian, kita dianjurkan untuk mencari seorang imam yang dikatakan oleh Rasulullah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Iya, boleh. Padahal belum selesai jawab. Iya. Ini berbondong-bondong katanya. Silakan Pak Masya. Boleh 3 lagi. Boleh. Untuk sampai tambah 3 lagi, siap. Saya seorang imam ya. Iya. Di belakangnya ada makmum. Iya. Sekarang dia baca nih, ya. Nah, makmum ini nggak hafal bacaannya, lalu di belakang. Setelah itu imam itu dalam keadaan serentak dia batal. Apakah dia maju atau bagaimana? Maju. Imam batal. Imam batal. Yang di belakang maju. Maju jadi imam dan baca yang dia mampu sudah. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Walaupun ada anjuran dari Rasulullah untuk orang yang di belakang imam itu adalah orang-orang yang bisa mewakili imam apabila imamnya itu berhalangan ataupun batal. Tapi kalau dia nggak ngerti gitu, dia nggak maju, dia maju gimana? Jadi ya yang pertama tadi kata Rasulullah, liyan yang ulul akhlak, untuk yang berada di belakang imam itu adalah orang-orang yang memiliki akal, orang-orang alim, orang-orang yang tadi dikatakan oleh saya yang bisa mewakili imam apabila imam berhalangan. Kalau dia ngerti setelah. Nah, kalau nggak ngerti, kesalahannya ngerti, kenapa terlambat? Kesalahannya ngerti, ini pentingnya kita mendirikan sunnah Rasulullah. Ketika ada emergensi dalam sholat kita, ada kekacauan, tidak ada solusi karena kita tidak memperhatikan sunnah Rasulullah. Kita tidak memperhatikan tata cara kaifiyah sholat, bukan hanya dalam sholat kita masing-masing dalam sholat berjamaah. Bukan hanya berhenti sampai shaf, tapi di belakang imam itu siapa? Kita harus memperhatikan sunnah Rasulullah. Jadi ketika ada yang berhalangan, imamnya berhalangan, itu yang di belakangnya harus maju. Harus. Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh orang Majusi, yang maju siapa? Abdurrahman bin Auf. Gitu. Tapi dia nggak maju juga gitu kan? Ada kejadian, ya kan? Apakah kita sebagai ini kita ngerti maju gitu, jalan gitu? Yang di belakang kita nggak ngerti. Ya sudah, yang di sampingnya maju. Kalau yang di belakang nggak ngerti, ataupun dia diam aja gitu. Diam saja, makanya di sampingnya daripada batal semua. Dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini kasus unik dalam Syarhul Mumti'. Beliau menceritakan tentang wajibnya untuk membaca surat Al-Fatihah. Terus memberikan contoh permasalahan apabila dalam sholat sirriyah orang yang di belakang imam itu mengetahui apabila imam yang di depan itu tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat sirriyah, bagaimana yang harus dilakukan? Misalnya sholat ada orang 100, di belakang imam itu 1 orang, begitu imam itu Allahu Akbar dengan bacaan yang lirik langsung Al-Qari'ah. Yang shaf ke-20 gak ada yang tahu, ya kan? Maka kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila dia keadaannya seperti ini, maka orang yang di belakang imam ini harus mengingatkan si imam dengan subhanallah pertama. Kalau masih tidak merasa terus, lanjutin di tasbih terus. Apabila 3 kali atau seterusnya masih gak ngerti juga apa kesalahan dia, kita ingatkan dengan bicara langsung. Pak Imam, tadi belum baca Al-Fatihah. Setelah sholat ya. Langsung sholatnya. Langsung. Batal. Dia batal sholatnya, tapi dia berkorban dengan sholatnya untuk menjaga sholat semua ini. Semua jamaah. Jadi untuk sampai tahapan seperti ini,
Kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia berkorban dengan sholatnya untuk menjaga sholat jamaah yang lain. Untuk yang demikian, maka apabila permasalahannya lebih ringan, misalnya di samping mungkin 4 orang, 5 orang, yang 2, 3, 4 di samping dia tidak ada yang mengetahui, maka ya sudah, fattaqullah mastata'tum, dia maju. Tapi dengan ketentuan kita tidak melalaikan sunnah Rasulullah untuk di belakang imam ini adalah orang-orang yang mengerti. Sehingga ketika ada kejadian yang misalnya batal sholatnya, si yang di belakang ini maju. Ada lagi Pak Mansur? Baca sarah munti dulu Pak Mansur. Baca sarah munti. Oh, ada lagi? Ustaznya nantang. Cukup ya. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.